Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya, Fiandri Rohma, NIM 7211419125 dari Rombel Akuntansi Internasional 2019. Kali ini saya akan mempresentasikan bab 10 mengenai implikasi etis teknologi informasi. Oke. Yang pertama, etika dalam penerapan teknologi informasi. Perilaku kita diarahkan oleh moral, etika, dan hukum. Undang-undang mengenai komputer telah diterapkan di banyak negara untuk mengatasi kekhawatiran seperti hak mendapatkan akses data, hak akan privasi, kejahatan komputer, dan paten peranti lunak. Perusahaan memiliki kewajiban untuk menetapkan budaya etika yang harus diikuti oleh para karyawannya. Etika berkomputer amat penting karena masyarakat memiliki persepsi dan ketakutan tertentu yang akan terkait dengan penggunaan komputer. Selanjutnya, ada 4 hak dasar masyarakat. Masyarakat memiliki 4 hak dasar yang berkenaan dengan penggunaan komputer, yaitu privasi, akurasi, properti, dan akses. Direktur Informasi atau CIO dapat memainkan peran yang amat penting dalam praktik etika komputer suatu perusahaan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pengertian dari moral, etika, dan hukum. Moral sendiri merupakan sikap atau perilaku baik buruk yang diterima umum. Sedangkan etika merupakan ilmu apa yang baik dan buruk, hak dan kewajiban moral. Yang ketiga, hukum merupakan peraturan formal yang diterapkan oleh pemerintah di mana terdapat hukuman jika tidak dipatuhi. Oke, jadi moral, etika, dan hukum ketiganya saling berhubungan ya. Dan selanjutnya kita akan membahas contohnya. Etika. Contoh dari etika, penggunaan komputer sudah di luar etika penggunaannya. Jika dengan pemanfaatan teknologi komputer dengan mudah, seseorang dapat mengakses data dan informasi dengan cara yang tidak sah. Sebelum lagi ada sebagian orang yang memanfaatkan komputer dan internet untuk mengganggu orang lain dengan tujuan sekedar untuk kesenangan serta hobinya. Nah, selanjutnya ada contoh dari hukum. Ada hacking atau cracking, merupakan tindakan pembobolan data rahasia suatu institusi, membeli barang lewat internet dengan menggunakan nomor kredit orang lain tanpa izin atau carding, merupakan contoh-contoh dari tindakan hacking. Orang yang melakukan hacking tersebut disebut dengan hacker. Begitu pula dengan membuat kode program tertentu atau membuat suatu proses agar beberapa tahap yang harus dilakukan menjadi terlewatkan. Contoh cracking adalah contoh cracking serial number. Apabila dilakukan tanpa izin juga merupakan tindakan yang menyalahi hukum. Nah, selanjutnya pembajakan merupakan mengutip atau menduplikasi suatu produk, misalkan program komputer, kemudian menggunakan dan menyebarkan tanpa izin atau lisensi dari pemegang hak cipta, merupakan pembajakan dalam kategori kriminal. Contohnya, ketika seseorang menduplikasi program Microsoft Office, kemudian diinstalasi tanpa memberi lisensi yang sah, walaupun memang harga lisensi program tersebut relatif mahal untuk ukuran rata-rata pendapatan per kapita di Indonesia. Namun, apabila tindakan tersebut tidak dituntut oleh pemegang hak cipta, maka pelaku pembajakan yang dalam posisi lemah akan dikenai sanksi dan konsekuensi sesuai hukum yang berlaku. Belum lagi program-program lain seperti mengcrack antivirus, Office, dan lainnya. Selanjutnya, contoh dari kegiatan moral. Browsing situs-situs yang tidak sesuai dengan moral, yaitu seperti membuka situs dewasa bagi orang yang belum layak, merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan moral. Teknologi internet yang dapat memberikan informasi tanpa batas akan mengakibatkan tindakan yang beragam, mulai dari tindakan positif sampai ke tindakan yang negatif. Nah, selanjutnya hubungan dari etika, hukum, moral dalam sistem informasi. Seperti yang kita ketahui dari pengertiannya tadi, etika, hukum, dan moral saling berkaitan ya. Dan ini dia hubungannya dalam sistem informasi.
Pengguna komputer di dunia bisnis diarahkan oleh nilai moral dan etis manajer, spesialis informasi dan pengguna, serta hukum yang berlaku. Hukum adalah yang termudah untuk diinterpretasikan karena bersifat tertulis, tetapi etika tidak terdefinisi secara tepat dan biasanya tidak disetujui oleh semua anggota masyarakat. Selain itu, harus ada tindakan tegas bagi para pelaku yang telah melakukan tindakan melanggar hukum agar para pelanggar hukum jera dan tidak ada yang mengikuti contoh buruk itu. Dan bagi pecinta dan pembuat blogger harus mementingkan etika dan moral dalam pembuatan blogger mereka, karena etika dan moral yang baik akan membawa bangsa ini menjadi lebih baik tentunya. Nah, jadi kesimpulannya, etika, moral, dan hukum merupakan penentu pengguna sistem informasi dalam menentukan perilaku yang baik dan buruk, aturan-aturan dalam menggunakan sistem informasi. Nah, undang-undang di Indonesia tersendiri telah mengatur tentang etika dalam menggunakan teknologi informasi, yaitu ada dalam masalah tentang pemerintah Indonesia mengatur tentang HAKI atau hak atas kekayaan intelektual pada nomor 19 tahun 2002, namun undang-undang tersebut berfokus pada persoalan perlindungan kekayaan intelektual saja. Ini terkait dengan persoalan tingginya kasus pembajakan peranti lunak di negeri ini. Jadi untuk masalah tentang pelanggaran hak cipta, paten seperti itu sudah diatur dalam Undang-Undang nomor 19 tahun 2002 tentang hak atas kekayaan intelektual. Nah, selanjutnya ada Undang-Undang Tindak Pidana di Bidang Teknologi Informasi atau UU TIPITI, dibuat dengan tujuan untuk mendukung ketertiban pemanfaatan teknologi informasi yang digunakan oleh orang berkewarganegaraan Indonesia dan atau badan hukum yang berkedudukan di Indonesia, orang asing atau badan hukum asing yang melakukan kegiatan atau transaksi dengan orang atau badan hukum yang lahir dan berkedudukan di Indonesia dengan tetap menjunjung tinggi hukum Indonesia dan hak asasi manusia, tindak diskriminatif baik berdasarkan suku, agama, ras maupun antar golongan. Nah, selanjutnya ada Undang-Undang ITE atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tentu kita sudah sering mendengar kasus-kasus yang berkaitan dengan penegakan Undang-Undang ITE ini. Jadi seperti berkaitan dengan berita bohong atau hoax, ujaran kebencian, lalu intinya rasis seperti itu melalui media sosial sudah dipayungi hukum dengan Undang-Undang Informasi dan Teknologi dan Transaksi Elektronik tersebut. Nah, selanjutnya terima kasih, sekian dari presentasi saya hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.